Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menggelar Indonesia Development Forum pada 9 dan 10 Agustus 2017. IDF bertujuan mengurangi ketimpangan demi mencapai pertumbuhan Indonesia yang lebih baik. Mengurangi ketimpangan menjadi salah satu prioritas pemerintah tahun ini, baik dari sisi wilayah maupun pendapatan. Gini ratio ataupun angka ketimpangan tahun 2015 0,408 ditargetkan menurun menjadi 0,393 di tahun 2017 dan menjadi 0,36 di akhir RPJMN 2019. Meski membaik, belum banyak perubahan dalam penurunan angka kemiskinan. Target akhir tahun 2019 tingkat kemiskinan bisa mencapai level 7 hingga 8%, turun dari posisi saat ini di level 10,64%. Terdapat 3 tujuan pelaksanaan IDF. Pertama, mewadahi para pelaku pembangunan untuk menciptakan inovasi dalam memperkuat perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Kedua, memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti, pengetahuan, dan riset yang berkualitas. Ketiga, memperkuat kolaborasi multi pihak dalam promosi tata kelola dan praktek berkelanjutan dalam pembangunan. Sebelumnya, Wakil Presiden Yusuf Kala Rabu pagi hadir dan membuka Indonesia Development Forum 2017 di Hotel Westin Kuningan, Jakarta Selatan. Forum pertama yang digelar oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional ini mengusung tema memerangi ketimpangan untuk pertumbuhan Indonesia pada masa mendatang. Kala sempat merasa risih karena acara Bappenas yang membahas soal ketimpangan antara miskin dan kaya tersebut justru digelar di tempat mewah. Dalam sambutannya yang mengatakan ketimpangan juga terjadi di Amerika Serikat. Dan sudah ada kini Desi Aritonang, koresponden CNN Indonesia dari gelaran Indonesia Development Forum 2017 Jakarta. Desi, selamat sore. Kita tahu bahwa salah satu yang sering kali diutarakan berkali-kali oleh Presiden Jokowi adalah mengentaskan kemiskinan. Itu artinya bicara koefisien Gini, kemudian mengurangi ketimpangan gap antara yang kaya dan yang miskin. Nah, dalam forum kali ini, sedalam apa hal tersebut dibahas? Apakah sudah keluar juga instrumen-instrumen apa yang kira-kira bisa digunakan untuk mengurangi level ataupun juga rasio Gini yang ada di Indonesia saat ini? Ya, Hera, selamat sore. Di Indonesia Development Forum 2017 ini memang menjadi ajang yang pertama kali digagas oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, di mana mungkin disinilah menjadi titik bagi pemerintah untuk bisa lebih menggenjot bagaimana meningkatkan laju penurunan dari angka ketimpangan nasional maupun juga yang disusul dengan angka kemiskinan. Karena itu menjadi target dari pemerintahan Joko Widodo pada tahun ini, di mana si kaya dan si miskin memang menjadi tantangan yang signifikan dalam pembangunan di tahun 2017 ini. Dan Hera, kalau kita tahu data dari pemerintah, di mana ditargetkan dalam RPJMN 2015-2019, angka ketimpangan atau Gini rasio ditargetkan dari 0,408 di tahun 2015 diharapkan bisa menjadi 0,36 di tahun 2019 nanti atau di akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dan di sisi kemiskinan memang ditargetkan di akhir tahun 2019 menjadi sekitar 7-8% dari baseline di 2015 di RPJMN tersebut di 11,22%. Di sini angka kemiskinannya memang turun sangat lambat, hanya sekitar 0,5% dalam 2 tahun terakhir. Disinilah dirasa perlu oleh pemerintah untuk menyelenggarakan forum ini, di mana pada hari ini dari segenap pemerintahan maupun stakeholder di bidang pembangunan, ada sektor swasta, kemudian ada juga akademisi dan komunitas-komunitas pembangunan yang akan saling berkolaborasi, dan ini akan menjadi platform agenda tiap tahunnya untuk nantinya menjadi dasar bagi pemerintah, rekomendasi bagi pemerintah untuk bisa menguatkan strategi dalam kebijakan publiknya di masa yang mendatang. Dan memang segudang acara telah dilaksanakan dalam hari pertama sampai sore hari ini, di mana ada sekitar 100 ahli dari Indonesia dan internasional yang membahas 11 subtema yang akan diangkat selama 2 hari pelaksanaan. Di antaranya adalah jaminan sosial, kemudian membahas juga nantinya soal masa depan petani dan nelayan, kemudian ada juga keuangan inklusif, kewirausahaan sosial, ketimpangan di kota, di perkotaan, kemudian dampak teknologi dan pembangunan ke Indonesia Timur. Dan di
forum ini sudah dihadiri sekitar 700 lebih peserta dari seluruh Indonesia dan perwakilan dari lembaga internasional, dan diharapkan menjadi memberikan solusi yang inovatif untuk mengembangkan model solusi yang bisa diterapkan di Indonesia, Hera. Desi Aritonang, koresponden CNN Indonesia. Kami akan menunggu update-nya untuk esok seperti apa lagi perkembangannya. Terima kasih atas laporan Anda.